Itu bagan atau skema nasab. Kita cari, jangan hanya hidup hanya dengan HP jual-jual. Mati ke HP. Nggak ada rencana untuk menemui miwa dari sebelah kakek sana. Itu saudara kita, mungkin kata orang, alah apa peduli. Di sini dinasihati, pelajarilah nasab kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung pembahasan kita, dan malam ini terakhir kita membahas bab tentang silaturahim, dan hadis yang akan kita bahas yaitu bab man wasala rahimah fil jahiliyah summa aslama, yaitu tentang orang-orang yang pernah berbuat baik dengan menyambung silaturahim di masa jahiliyahnya atau sebelum dia masuk Islam. Jadi yang mau dilihat, apakah perbuatan baik itu dirapel oleh Allah atau dihapuskan, artinya tidak berpahala atau tetap berpahala. Dan ini berdasarkan hadis dari Az-Zuhri. Qal akhbarani Urwah bin Zubair annahu qal lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hukum tentang perbuatan kami yang dulu kami lakukan di masa jahiliyah? Jadi maksudnya perbuatan baik kami yang kami lakukan di masa kami sebelum Islam, itu masih dihitung oleh Allah pahala atau tidak dihitung setelah kami masuk Islam? Jadi ini perbuatan baiknya. Min silatin, kami di masa jahiliyah pernah menyambung-nyambung silaturahim. Apalagi orang Arab itu dari dulu kental dengan kesukuan. Jadi membela suku, setia pada suku, itu sangat kental. Jadi mereka itu sering saling menyambung silaturahim di masa jahiliyah. Wa'atakatin, dan juga kami dulu pernah membebaskan budak kami padahal kami belum Islam. Wasadaqatin, kami dulu juga pernah bersedekah sebelum kami Islam. Fahalli fiha ajrun, apakah aku masih bisa mendapatkan pahalanya ya Rasulullah? Nah, ini pertanyaan sahabat yang tidak ingin kebaikannya dihapus oleh Allah. Ini kan orang yang ingin apa yang dilakukan kebaikan sebelum Islam, kalau bisa dicatat kembali oleh Allah. Itu permintaan atau keinginan mereka sehingga timbul pertanyaan ini. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, aslamta ala ma salafa
min khair. Dengan engkau Islam, semua perbuatan baikmu di masa jahiliyah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya singkat, Nabi mengatakan engkau bisa tercatat pahala sebelum Islam dengan syarat engkau menjadi muslim. Jadi dengan syahadat, semua perbuatan baik di masa lalu ternyata dirapel oleh Allah, tidak dibuang oleh Allah dan tidak dihapus. Syaratnya menjadi orang Islam. Nah, ini begitu mudahnya Allah mencatat pahala bagi hamba, sehingga hanya dengan menjadi orang Islam, kebaikannya di masa lalu itu tidak dihapus. Tidak dihapus. Dimasukkan kembali ke dalam catatan amal semua kebaikannya. Yang dihapus apa? Keburukannya. Dengan masuk Islam, semua yang dia lakukan berbentuk kejahatan semuanya dihapuskan Allah. Hanya dengan syahadat. Jadi Masya Allah, begitu murah pahala di sisi Allah, sehingga Allah bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan hamba. Seharusnya kan logikanya, dia sebelum Islam, apapun yang dia lakukan, itu kan seharusnya dihapus oleh Allah. Karena orang kafir itu, semua amalnya habitat, terhapus kalau mati di dalam kekafiran. Makanya orang-orang kafir hari ini, itu perbuatan baik banyak. Mereka menolong orang-orang yang tertimpa musibah. NGO bergerak memberi sedekah, mengumpulkan dana. Mereka juga ada kebaikan. Namun kalau masih dalam akidah selain Islam, tidak dihargai kebaikan mereka. Jadi baru dihargai ketika mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan ini wajar. Seorang anak yang durhaka pada orang tuanya, semua kebaikannya tidak dianggap. Baru dianggap kembali kalau dia mengakui bahwa itu ayahnya. Jadi misal ada anak melarikan diri, tidak mau mengakui ayah. Ayahnya tidak pernah mengakui bahwa kebaikan yang dia buat adalah bahagian daripada berbaktinya. Tidak. Karena dia sendiri tidak mau mengakui ini ayahnya. Tapi begitu dia mengakuinya, barulah orang tua mengakui kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mau memberi pahala kepada orang kafir karena mereka tidak mau mengakui Allah sebagai pemberi pahala. Saya sering beri contoh, kalau ada pembantu rumah kerja di satu majikan, kerjanya di kita, tapi kemudian akhir bulan minta gajinya ke tetangga. Apakah tetangga akan memberikan gaji? Tidak. Kata tetangga, kamu kerja di mana? Ikah pak kerja? Kak kerja ke belah di? Kan sebelah sana kamu kerja. Minta gaji sebelah sana, jangan minta sebelah sini. Kamu enggak kerja sama kami. Itu ibarat Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, apapun namanya, mereka sedang kerja dengan siapa? Mereka kerja dengan Yesus. Mereka kerja dengan Yahweh, Tuhannya orang Yahudi. Mereka kerja dengan Siddhartha Gautama. Mereka kerja dengan Dewa Shiva, Wisnu, Brahmana. Jadi kalau mau minta gaji, ya minta gaji dari sana lah. Jangan minta dari Allah, karena mereka enggak mengakui Allah yang punya surga. Makanya Allah tidak akan beri surga selama-lama kepada mereka yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Maka kita yang Muslim, kebaikan apapun, sekecil apapun dicatat Allah. Kalau yang orang jahiliyah saja masuk Islam dicatat pahalanya kembali, bagaimana dengan kita yang tidak pernah mengalami masa jahiliyah? Dari kecil kita sudah bersyahadat. Kita sudah dipecicap oleh orang tua kita. Di mulut kita diajarkan syahadat, Al-Quran, diajarkan salat.
maka kemungkinan kita terselamatkan di akhirat itu besar, Pak. Dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beruntunglah kita menjadi orang Islam. Cukup hanya bersyukur saja. Ya. Cukup hanya bersyukur saja, karena hidayah itu mahal sekali, hidayah. Tidak bisa dibeli dengan harta. Allah kalau titipkan hidayah kepada seorang hamba, itu kalau tidak bersyukur, Allah akan marah kepada hamba itu. Makanya apapun yang dititipkan kepada kita, sehat badan, sehat ekonomi, sehat pikiran, cukup bersyukur saja. Itu saja kuncinya. Syukur, sabar. Bersyukur ketika diberi nikmat, bersabar ketika dicabut nikmat. Aman insyaAllah. Lempang menuju surga Allah. Oh, mau berharap menjadi manusia sempurna? Tidak bisa. Nabi saja kalau bukan Allah maksumkan, nggak bisa jadi manusia sempurna. Allah maksumkan mereka. Kita tidak dimaksumkan. Nah, makanya kesalahan-kesalahan yang terjadi, jangan jatuh ke dosa besar. Iman kita kan, Bapak Ibu, kan naik turun. Iman malaikat stagnan. Iman malaikat itu begitu saja, tidak turun-turun, tidak naik-naik. Memang begitu asal mula mereka. Kalau disuruh ini ya ini saja. Berzikir ya berzikir, menyebut Allah sebut Allah, pegang aras, jaga surga, itu saja. Syaitan, iblis, imannya, grafiknya ke bawah. Semakin hancur, semakin hancur. Kita paling banyak ujiannya. Iman kita bisa naik turun, kata Rasulullah. Nah, ketika turun, ada orang yang malas, tiba-tiba tidak sanggup qiyamul lail. Biasanya jam 2 sudah terbangun, salat 2 rakaat atau 4 rakaat. Ketika tiba waktunya malas, itu tidak sanggup. Sebulan yang lalu kita puasa Senin Kamis. Bulan ini belum tentu sanggup kita puasa Senin Kamis. Bisa jadi iman kita sedang turun. Di saat iman turun, apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan maksiat, itu saja. Oh, enggak lakukan yang sunnah, okey, tidak masalah. Yang penting jangan jatuh ke maksiat kalau iman sedang turun. Jadi dah sembahyang sunat, menyetengah iman di turun, itu boleh. Ya. Karena ada orang, Pak, memang lagi enggak bersemangat, kelelahan, banyak pikiran, imannya tidak stabil. Dia enggak mau salat sunnah biasanya, salat sunnah. Duha ada, qabliyah, ba'diyah ada. Tapi kalau iman sedang turun, salat wajib jaga. Lalu jangan jatuh ke maksiat. InsyaAllah waktu naik, kita sudah melewati masa-masa percobaan. Jadi ini yang perlu dijaga. Jadi apa kesimpulan dari hadis pertama ini? Kalau orang jahiliyah ketika masuk Islam kembali dicatat pahalanya, maka pahala kita yang tidak pernah mengalami jahiliyah, juga tidak pernah murtad, insya-Allah terjaga. Syaratnya meninggallah dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi pahala ini tidak dihapus kecuali kita sendiri yang menghapusnya. Dan Allah sudah bongkar kuncinya. Kita ini suka menghapus pahala dengan cara 2 perkara. Yang pertama, bil manni, menyebut-nyebut kebaikan kita. Nah, itu baru dihapus. Jadi yang hapus bukan Allah, kita sendiri menghapusnya. Allah mengatakan wala tubtilu sadaqatikum bil manni. Janganlah engkau membatalkan pahalamu atau menghapus pahalamu dengan cara mengungkit-ungkit kebaikanmu. Ini berlaku bukan hanya pada sedekah. Kalau pada perbuatan lain itu bisa dihapus dengan cara manni juga. Jadi kita cerita sama orang bahwa kita tahajud 8 rakaat, dan cerita itu enggak ada unsur untuk syiar. Berbeda kalau kita mensyiarkan. Ini kita sedang mengajar, guru mengajar. Lalu dia bilang sama anak-anak, kalau malam tu sempatkan 2 rakaat. Kayak bapak insya-Allah tiap malam 2 rakaat. Jaga. Nah, ini kalimat ini sedang mengajar. Itu tidak disebut mengungkit. Atau kita sedang berusaha mendakwahkan kepada seseorang, itu tidak disebut mengungkit. Kita ingin kasih tahu dia, cobalah. Dan saya dulu juga malas, misalnya kita bilang,
Tapi alhamdulillah setelah saya coba seminggu, alhamdulillah sampai hari ini istiqamah. Kita kasih tahu, ini alhamdulillah saya kalau kasih sedekah ke masjid itu enggak kurang daripada 20.000 setiap kali waktu salat. Maka berusahalah kasih kayak gitu, janganlah kasih 1.000. Contoh kita bilang itu, kita mulai mengungkit bahwa kita kasih 20.000. Apakah ria? Innamal a'malu binniyat. Kita kasih tahu itu untuk apa? Agar orang bersemangat untuk ikut memberi 20.000. Yang contoh, yang hanya disebut mengungkit. Yang mengungkit itu bagaimana? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada kebakaran, tidak ada pemadam kebakaran, tidak ada apa-apa, sedang duduk sama kawan. Hai, apa kah? Tahu apa? Nyawa masjidnya mana? Ini masjid ni. Itu kalau bukan saya yang kasih keramik, benanya apa pandai dedeng model lagi ni. Inya nikah kadang ke ada keramik longjoknya. Itu mulai kasih tahu bahwa begini. Di situ miliar habis, dihapus oleh Allah, tidak tersisa. Walaupun kita mengungkit dan mengenang-enangnya sepanjang tahun. Jadi ini model menghapus pahala sendiri. Yang kedua kata Allah, wal azam. Bisa batal pahala ketika berbuat kebaikan sambil menyakiti orang yang menerima kebaikan kita. Ini kita tolong anak yatim, enggak mesti kasih sedekah. Apakah kita antarkan ke sekolahnya tapi sambil mepep-pep. Ya. Ini tahu diri ya. Ini hari ini lihat ni. Ini om antar kamu ya. Ini bukan depero ke hotel karaya bek tua ni. Ya, jangan lupa ni om yang pernah hantar kamu, jangan lupa ni. Dia menerima kebaikan kita sambil kita sakiti hatinya. Sama kita kasih sedekah yang partner ni ada sedikit ya. Makan yang banyak, ini sedekah dari om ni. Biasanya orang-orang suka mungkin om ke perkara ke. Ya. Nanti kalau kamu sudah sukses, ini ingat-ingat kamu itu sekolah siapa yang biayai. Ini om ni yang biayai. SPP kamu siapa kirim? Ni om ni. Ya. Beras yang kirim ke rumah kamu siapa? Inilah dia orangnya. Kalau kamu sudah nanti jadi pembesar, kalau kamu sudah dapat kerja, jangan lupa. Ya, jangan sampai enggak tahu diri ya. Mulai timbul rasa pada anak yatim ini. Dia diberi tapi direndahkan. Ini langsung hilang pahala. Langsung hilang. Makanya Allah tidak akan hapus pahala kecuali kita menghapus pahala itu sendiri. Maka jangan hapus-hapus, Pak. Dan ada satu lagi, Pak. Tapi bukan dihapus langsung di dunia. Kalau tadi itu bisa terhapus langsung setelah menyakiti dan mengungkit. Ada satu lagi, dihapus sekaligus semuanya di akhirat. Apa dia? Baca hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah, aqwamun min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanat bi amsal jibal tihamati bayda. Akan datang di hari kiamat nanti satu kelompok dari umatku datang dengan berbagai kebaikan, penuh kebaikan, zakatnya, puasanya, salat jamaahnya, hajinya, umrahnya, penuh, saking banyaknya sampai menjulang tinggi pahala yang dia bawa, penuh sekali. Bihasanat amsal jibal tihamati bayda, sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama itu Pak, gunung salju besar sekali di Arab ya. Bisa 5 sampai 10 kali lipat dari gunung Uhud besarnya. Sebesar itu bawa pahala. Begitu jumpai Allah, faja'alaha Allahu haba'an mansura. Tiba-tiba di hadapan Allah dihapus oleh Allah, dipukul oleh Allah pahala itu sampai menjadi debu yang berterbangan. Dibuang oleh Allah. Tidak dianggap. Sahabat begitu mendengarkan hadis ini, sahabat langsung pucat pasi. Langsung mereka bertanya ke Rasulullah, "Sifhum lana ya Rasulullah." Kabarkan kepada kami siapa mereka ya Rasulullah. Jangan sampai kami terhapus pahala seperti itu. Bagaimana bisa dia bawa semua pahala dari dunianya, amalnya banyak, tetapi dihapus begitu saja oleh Allah.
Lalu Rasulullah mengatakan, innahum mislukum. Mereka itu sama dengan kalian. Yaqumuna al-lail kama taqumun. Mereka juga salat tahajud seperti kalian salat tahajud. Jildatuhum misla jildatikum. Kulitnya sama dengan kulit kalian. Mereka beramal, sama-sama manusia. Tetapi apa yang membuat Allah marah sekali kepada mereka? Wa iza khallu bimaharimillah intahakuha. Ketika mereka berada di tempat sepi, mereka mulai melakukan maksiat. Jadi tempat sepi ini enggak mesti dalam kamar. Walaupun bisa terjadi dalam kamar. Bisa terjadi. Jadi dalam kamar, kunci pintu kamar, di luar kamar, Masya Allah, oh, luar biasa nampaknya baik. Dalam kamar kunci, mulai nonton film porno. Semua kebaikannya nanti kalau dia tidak taubat, dihapus semuanya. Karena dia merasa Allah tidak ada di dalam kamar. Dia merasa bahwa Allah tidak bisa menembus pandangannya ke kamar. Ujung-ujungnya dia tidak yakin Allah itu ada dan bisa melihatnya. Ada kalanya enggak mesti dalam kamar, enggak mesti digelap berzina. Jadi ada juga model orang yang nampaknya di luar, Masya Allah, baiknya minta ampun. Tetapi ketika dia sendiri di rumahnya, dia berzina. Dia bawa selingkuhan, dia bawa cewek, dia berzina. Padahal di luar rumah dikenal dengan orang yang saleh, dengan orang yang baik. Itu hapus semua pahala. Tidak tersisa sedikit pun. Atau tidak mesti begitu. Di Lok Semawe, dia jaga-jaga diri. Peci, baju koko, kemana-mana dia jaga diri. Good. Dumsa urang merempak mengatakan yang gak dah urang bagus sekali orangnya, salat jamaah Masya Allah setiap hari. Di Lok Semawe dia jaga-jaga karena dikenal oleh banyak orang. Begitu dia berangkat ke Jakarta, di bandara Jakarta, dia sudah tahu dirinya tidak ada yang kenal di sana. Sewa hotel, ganti kain sarung dengan celana jin, lepaskan baju koko, ganti dengan baju Yahudi. Kiban baju Yahudi pokoknya menanlah apa. Jadi ini tidak ada lagi ini. Baju-baju macam model. Lalu dia pergi ke diskotik, pergi ke tempat maksiat. Dia sewa hotel, sewa pelacur. Ternyata di sana dia melakukannya, bukan dalam gelap, tetapi dia menyimpan dirinya berbeda dengan yang dia lakukan di Lok Semawe. Contoh barang. Apa yang dia lakukan di sana, karena dia tahu enggak ada yang tahu, enggak ada jamaah pengajiannya yang tahu. Di sini dia jaga-jaga, maka perbuatan yang di sana menghapuskan semua pahala yang di sini. Kalau dia tidak taubat. Inilah yang paling berbahaya ketika dihapus pahala. Jadi berbuat maksiat di dalam kesepian, di dalam kegelapan. Ini dihapus semua, Pak. Akhirnya kita pikir kita masuk surga. Padahal ada maksiat yang kita lakukan sendiri. Isteri pun tidak tahu. Atau isteri yang melakukan. Pakai TikTok dalam kamar. Suami pergi kerja. Isteri mulai buka aurat dalam kamar. Kasih nampak ke seluruh alam. Joget-joget di depan TikTok. Tapi di luar, begitu pulang suaminya tok-tok pintu, langsung dia berubah. Berubah menjadi wanita salehah di luar. Masya Allah, dia pimpinan pengajian. Kalau ada julu-julu, dia yang pimpin. Arisan dia pimpin. Bajunya bagus, gamis besar. Di dalam rumah, Masya Allah, dia nampakkan auratnya di depan kamera. Habislah semua amalnya. Ini yang terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, di sini kuncinya apa? Ternyata pahala silaturahim yang dilakukan di masa jahiliyah tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau masuk Islam. Jadi inilah hebatnya menjadi orang Islam. Kesedihannya pun berpahala. Sedih ditinggalkan oleh keluarga, meninggal suami, meninggal istri, meninggal anak, sedih. Dalam sedihnya dia tetap bersabar. Menangis tetap menangis, tapi dia terima. Dia tawakal dengan semua putusan Allah. Sedihnya pun berpahala. Ditusuk duri, terucap kalimat aduh. Aduh pun berpahala.
Tidak jadi melakukan kebaikan, enggak jadi. Mau pergi ke masjid, tiba-tiba mencret. Tidak jadi pergi. Padahal sudah panasin motor sudah, mobil sudah, tidak jadi pergi. Atau tiba-tiba hujan lebat, tidak jadi pergi. Padahal niat mau pergi, tidak jadi pun dapat pahala jamaah. Kalau dia sebelum itu memang ahli jamaah. Begitu hebatnya menjadi Muslim. Makanya Masya Allah, ini kan nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Maka jemaah mereka Allah yang pernah silaturahim di masa-masa dulu pun ternyata dengan Islam tetap dapat pahala. Baik, satu hadis lagi sebagai penutup pada malam hari ini, yaitu tentang bab ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamukum, yaitu tentang nasihat Nabi untuk mencari sanak saudara, disuruh kenal nasab, untuk bisa disambung silaturahim. Apa kata Rasulullah? Nanti kita lihat dalam hadis. Hadis dari Umar bin Khattab, yaqulu 'alal mimbar. Ini yang berkata adalah Umar bin Khattab. Tentu yang dia katakan adalah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena khulafa Rasyidin itu kata Rasulullah termasuk al-mahdiyin yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi boleh mengikuti amalan-amalan yang mereka lakukan yang mungkin Nabi belum menjelaskannya. Maka contoh dalam fikih itu yang pertama sekali memproklamirkan salat tarawih berjamaah Umar bin Khattab. Sebelum itu Rasulullah cuma 3 malam berjamaah, kemudian enggak jamaah lagi. Di masa Abu Bakar tidak berjamaah karena Rasulullah tidak mengajarkan jamaah seterusnya, salat sendiri-sendiri. Umar bin Khattab karena dijamin oleh Rasulullah termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dia dengan berani mengatakan semua keluar satu masjid, kita salat di satu masjid. Karena dulu salat tarawih di rumah-rumah masing-masing, debit mandung masjid. Kita salat dengan satu imam dan beliau menyuruh salat dengan 20 rakaat di saat itu. Ya, dari situ mulai bermula. Jemaah mereka Allah SWT. Orang yang menjatuhkan talak 3, contoh lain, sekaligus. Jadi baik 3 kali diucap atau dengan mengucap bilangan. Boleh dengan mengucap anti talik, anti talik, anti talik. Bisa begitu, atau mengucap ikah ku talak 1000 tertuh. Diskon 20. Tinggal 10. Tinggal 10. 10. Mengucapkan bilangan dengan sengaja di atas talak 2 itu jatuh ke 3. Siapa yang memfatwakan itu? Rasulullah kah? Tidak. Coba baca fikih. Rasulullah tidak memfatwakan itu. Abu Bakar? Tidak. Siapa yang pertama sekali mengatakan talak 3 jatuh 3? Umar bin Khattab. Kenapa bisa terjadi begitu? Di masa Rasulullah, orang tidak suka mencerai-ceraikan istri. Di masa Abu Bakar juga begitu. Di masa Umar, sahabat itu sudah mulai agak sedikit meremehkan urusan ini. Jadi asal ada masalah sikit, cerai. Karu sikit, langsung ceraikan istri. Jadi sudah suka-suka, cerai rujuk. Yang tersakiti istri. Asal masalah sikit, salah masak, cerai istri. Istri ngambek sedikit, diceraikan. Padahal kan istri kalau ngambek biarkan saja, nanti dia sembuh sendiri. Yang penting kasih uang belanja, bawa ke mall jalan-jalan, udah sembuh itu. Yang ngambek berikutnya kita bak habis peng tabohnya gaji gara-gara ngambeknya. Ini enggak, di masa Umar udah cerai, sedikit-sedikit cerai. Akhirnya Umar mengatakan, waktu itu beliau presidennya, Umar mengatakan, ku fatwakan kepada kalian, ku katakan pada kalian, barang siapa yang menjatuhkan talak 3 sekaligus, karena dulu sebelum Umar mengatakan ini, diucapkan berapapun tetap jatuhnya ke 1 dulu, mengikuti anak tangga, enggak mengikuti nomor seperti yang diucap. Belum pernah cerai, jatuhnya 1 dulu, walaupun diucap 1000. Sudah pernah cerai sekali, jatuhnya 2, walaupun diucapkan 2000. Di masa Umar langsung dikatakan, yang berani menjatuhkan talak 3 tidak lagi jatuh ke 1 dan 2, langsung jatuh 3. Kalau sudah jatuh 3, itu kan efeknya baru bisa kembali setelah mengikuti 5 syarat. Baru boleh kembali ke istri.
Kalau di Aceh harus jalan-jalan cari Cina yang buta, neoroje. Karena yang lain nggak ada yang mau sama istri ini. Itu kan dalam kitab 8 kan disebutkan di pinggirnya sejarah terjadinya Cina buta itu. Karena dulu ada seorang istri ditalak, mau kembali ke suaminya, nggak bisa karena dia harus menikah. Ternyata nggak ada yang mau menikah dengannya kecuali seorang Cina Buddha loh. Cina mu'allaf disebutkan dalam kitab itu. Cina ini yang mau sama dia. Menikahlah dia dengan Cina buta itu. Semenjak itu terkenallah sebutan Cina buta. Yang urusan hukum Islam, yang kahwin orang Islam, yang cerai orang Islam, yang salah Cina. Dia pergi ke dia, Pak. Itu contoh. Jadi Umar bin Khattab apapun yang dia katakan bisa menjadi petunjuk. Kali ini dia mengatakan apa? Yaqulun 'alal mimbar. Suatu hari dia berkata di atas mimbar, "Ta'allamu ansabakum," kata Umar. Pelajarilah nasab kalian. Artinya mempelajari nasab, cari. Jangan hilang nasab. Siapa kakek kedua, buyut ke atas siapa, ke samping siapa, sepupu siapa, dari kakek, dari adik kakek siapa-siapa saudara kita. Itu bagan atau skema nasab. Kita cari. Jangan hanya hidup hanya dengan HP juju. Mati ke HP. Enggak ada rencana untuk menemui miwa dari sebelah kakek sana. Itu saudara kita mungkin kata orang. Apa peduli. Di sini dinasihati, pelajarilah nasab kalian. Cari saudara kalian. Summa silu arhamakum. Kalau kalian dapatkan, sambunglah silaturahim dengannya. Wallahi, demi Allah, innahu la yakunu bainar rajul wa baina akhihi syai'. Umar mengatakan, demi Allah, bisa jadi suatu saat ada pertikaian antara engkau dengan seseorang. Walau ya'lamu allazi bainahu wa bainahu min dakhilati rahim. Padahal ternyata orang yang sedang bertengkar dengannya ternyata saudaranya dalam satu rahim. Maksud satu rahim dari kakeknya, mungkin saudara. Bertengkar di jalan, serempet mobil, kita turun dia turun, kita turunkan parang dia turunkan parang. Sudah siap tak, sudah siap untuk saling bacok. Kita nggak tahu itu saudara kita rupanya dari kakek yang kedua atau dari kakek yang pertama, istri yang keempat. Karena orang dulu kan punya istri biasa, Pak, 2, 3, 4. Orang sekarang nggak berani lagi. Maka harus berani. Ibu-ibu nggak mau ikut pengajian lagi? Ikut li pengajiannya, gaduh kebegadannya. Dulu biasa saja. Istri 4, akur, Masya Allah. Istri pertama tidak bisa cuci piring karena sakit, datang 3 istri lagi untuk cuci piring. Istri kedua sakit, yang pelihara istri ke-1 dan istri ketiga, cukup bahagia, Mak. Hari ini kita uang banyak, nggak tahu mau bawa ke mana. Gara-gara apa? Diancam sama istri. Punya berani nak kawin lain. Drone mati, keke mati, kata istri. Mana berani kita melakukan itu? Sedang tidur dibacok sama istri pertama, nggak berani lagi kita. Jadi itu biasa. Makanya kadang-kadang kita punya saudara dari kakek kita, mungkin dari istri keempat, itu kita nggak tahu bahwa itu ternyata saudara kita. Kata Umar nih, padahal mungkin dia saudaramu yang sedang engkau bertengkar, rencana engkau membunuhnya, mungkin dia saudaramu, kata Umar. La auza'ahu zalika mi intihaki. Seandainya dia mengenal saudaranya, pasti tidak jatuh darahnya untuk bertengkar tadi. Ini kan Masya Allah, dengan mengenal saudara, begitu buka pintu mobil, drone yang legong. Rupanya sudah sepupu jauh. Nggak jadi marah, Pak. Paling bawa mobil ke bengkel, sama-sama perbaiki masing-masing. Ini perbaiki ke sini, yang ini perbaiki ke sana. Selesai urusan. Tapi kalau tidak kenal, mana ada cerita? Panggil polisi, minta SNK, kemudian uruskan ke pengadilan. Habis-habisan kita mau kalau bukan dengan saudara. Tapi padahal kalau dengan saudara, ada orang nanti nasihat, itu kan adikmu sendiri walaupun beda mama. Nggak usahlah kayak gitu. Udah maafkan saja. Beda, Pak, perasaan kalau dengan saudara. Kita saja, Pak, adik berutang, nggak bayar 10 tahun. Malas kita minta. Ujung-ujungnya pasti ada dalam pikiran, alah dodro, adik kita sendiri. Nggak usah terlalu ini kalilah. Nanti paling kan dia
Dia itu kan satu rahim dengan kita. Biarlah, kalau nggak bayar ya sudahlah, nggak bayar. Tapi dengan orang mau begitu, Pak? Tidak bisa. Kalau dengan orang, kalau nggak bayar, itu tunggu. Tunggu di pasar, tunggu dia waktu keluar rumah, atau tunggu doa kita waktu dia naik haji supaya jatuh pesawatnya. Itu contoh kalau dengan orang. Makanya perlu menjaga-jaga hubungan nasab. Harus kenal nasab. Kita mungkin punya kakek utama, Pak. Makanya coba lihat, Pak. Orang-orang Arab itu marganya itu didasarkan pada kakek yang paling utama. Misal marga Alawiyah, itu dari kakek Alwi pertama itu turun terus ke bawah. Nah, kemudian misal dari Hashimi, maka dari kakek Hashim itu turun ke bawah. Semuanya berbani Hashim, Bani Hashim. Kemudian begitulah orang menjaga di kalangan orang-orang Arab dulu. Orang kita kehilangan itu. Sekarang mungkin kita ada yang saudara saya di sini. Saya lahir di Biren. Mungkin bapak ada yang dari Biren saudara saya, tapi saya nggak tahu bahwa bapak saudara saya. Kenapa? Gara-gara saya tidak tahu mana ini yang kakek-kakek saya. Tidak tahu lagi. Nggak pernah pun dijelaskan oleh ayah, kakek, nyok, kakek kita ada sana satu, ya. Tapi semuanya kerit mati, nggak usah datang. Itu kalau itu ya kayak mana kita buat kalau udah kayak gitu ceritanya. Tapi intinya carilah saudara. Itu pahala besar sekali, Pak. Cari saudara itu besar. Orang Medan masih lebih hebat, orang-orang Batak masih lebih hebat dalam urusan itu. Walaupun agama mereka mungkin banyak Nasrani, dalam urusan itu mereka jaga. Yang Nasution satu garis, semuanya Nasution. Ketemu di mana-mana, asal sama-sama Nasution, pasti mereka tahu ini saudara. Walaupun jauh sekali. Ya. Yang Lubis dengan Lubis, si Tanggang dengan si Tanggang, ya. Yang Simatupang dengan Simatupang, yang berputar-putar dengan yang berputar-putar. Pokoknya jaga mereka. Kita nggak ada lagi, Mak. Hanali, kita orang Aceh hari ini, mohon maaf saya bilang, kita orang sampai Aceh deh. Kita bilang, ikan anak tahu, dong anak apa mae? Apa mae mana? Apa mae anak apa Bram? Yang mana? Oh, pokoknya kekenang-kenan. Nggak tahu lagi kita apa garis kita nggak tahu lagi, Pak. Pulang ke kampung, di kampung saja kita nggak kenal lagi sama saudara kita. Padahal satu kampung itu saudara kita semua. Disuruh jaga dalam agama untuk dihubungkan silaturahim. Jadi bukan hanya jaga, tapi gara-gara tahu datanglah. Walaupun cuma sekali hari raya, sekali pulang kampung, nenek ini, nenek itu, masya Allah bahagianya mereka. Nyo anaknya nyo, anak siasannya nyo. Masya Allah karayutan kata dia. Kadembondat kata dia. Dulu kecil-kecil kan masih sebesar abi-abi. Hari ini sudah besar sekali. Masya Allah dia masih teringat ke saya. Padahal saya cuma adik nenek dia. Kita datang ke adik nenek yang sudah dilupakan orang. Besarnya pahala. Dari situ tersambung kembali. Ujung-ujungnya minta amplop. Itu yang enggak enak ujung-ujungnya. Tapi bawalah amplop sebelum diminta. Ya. Masya Allah. Ini yang kita lupakan hari ini. Maka perlu ada jaga hubungan rahim. Dan itu tetap kita mendapatkan kelebihan di dunia dan di akhirat. Baik, saya berhenti mungkin untuk pada menit 2. Satu pertanyaan mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak? Kalau tidak ada lebih baik. Tidak ada Bapak ya? Baik. Kalau tidak ada, karena memang 2 menit lagi ya. 2 menit atau 3 menit lagi kita akan mengumandangkan azan. Jadi intinya kesimpulan dalam bab demi bab yang sudah kita pelajari, Pak. Ini terakhir malam ini kita dalam bab silaturahim dan mulai bulan yang akan datang kita mulai masuk ke dalam bab begitu hebatnya mereka yang mempunyai anak-anak perempuan. Ya. Jadi diajarkan dari satu bab ke bab yang lain dan ini hadis-hadisnya banyak. Ini kitab Adabul Mufrad ini adab belajar tentang adab seputaran kita, ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Baik, jadi kita sudah selesaikan bab silaturahim. Mudah-mudahan bisa dijaga dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua pahala orang-orang yang telah berusaha menyambung silaturahimnya dengan sesama saudaranya. Saya rasa kita cukupkan, ada waktu sedikit biar untuk berwudu ulang atau ingin melakukan persiapan.
Semoga yang hadir Allah telah catat pahala, dan semoga kita dikumpulkan kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.